Extreme decluttering, membuang barang yang tidak perlu di apartemen kecil. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Judulnya Extreme Decluttering di Apartemen Kecil. Tapi isinya bukan cuma soal buang barang. Ini soal buang beban hidup yang nempel di lemari, di dapur, sampai di kepala kita. Karena sekarang fenomenanya jelas banget. Rumah makin kecil, tapi isi rumah makin kayak gudang logistik online. Tiap sudut ada paket, tiap minggu ada keranjang belanja. Dan anehnya yang penuh bukan cuma rumah, tapi juga pikiran. Jadi kalau kamu merasa capek padahal cuma di rumah, kemungkinan besar yang bikin lelah itu bukan aktivitasnya, tapi visual chaos yang tiap hari kamu lihat. Kita hidup di zaman di mana diskon lebih cepat datang daripada gaji, rak lebih banyak dari waktu, dan notifikasi belanja lebih rajin dari alarm subuh. Jadi wajar kalau ibu-ibu sekarang lebih sering ngerasa sumpek di rumah sendiri. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak barang yang minta diperhatiin. Dari panci lucu yang gak pernah dipakai sampai baju yang disimpan demi kenangan. Padahal tiap kita buka lemari, yang keluar malah emosi, bukan outfit. Makanya pembahasan ini penting banget. Bukan buat bikin rumah kelihatan estetik buat media sosial, tapi buat nyelamatin kewarasan ibu rumah tangga yang tiap hari hidup di ruang kecil dengan tuntutan besar. Karena decluttering itu bukan soal buang barang, tapi soal memilih hidup yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih ramah buat hati sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, siapin mental ya. Karena yang bakal dibuang bukan cuma benda, tapi juga drama yang selama ini kita simpan rapi, tapi bikin sesak. Awalnya aku pikir rumah sempit itu ya wajar kalau berantakan, namanya juga apartemen mungil. Tapi makin kesini aku sadar, yang sempit itu bukan ruangnya, tapi cara mikirku soal barang. Setiap ada diskon, rasanya kayak ada bisikan gaib yang bilang beli saja nanti kepakai. Padahal yang kepakai cuma rasa senang 5 menit, lalu sisanya numpuk jadi debu. Dan debu itu bukan cuma nempel di barang, tapi juga di pikiran. Makin lama makin bikin sesak tanpa kita sadar. Terus aku berdiri di tengah ruang tamu, sambil muter pelan kayak satpam mall. Mataku berhenti di satu sudut yang isinya kardus bekas sepatu. Isinya bukan sepatu, tapi kantong plastik yang dulu katanya mau dipakai ulang. Nyatanya dipakai cuma buat nyimpen rasa bersalah karena beli barang lagi. Di situ aku ketawa sendiri. Ini rumah apa museum niat baik yang gagal? Aku mulai dari lemari baju, karena di situ sumber drama paling besar. Ada baju yang aku simpan karena kenangan kondangan. Padahal dipakai sekarang malah bikin susah napas. Bukan karena bahannya, tapi karena sadar badan sudah naik kelas. Aku pegang satu persatu, sambil nanya, kamu bikin aku percaya diri tidak? Kalau jawabannya cuma bikin aku ingat masa lalu, ya maaf ya, kita sudahi baik-baik. Di situ aku belajar satu hal, barang itu punya energi. Baju yang sempit bikin kita merasa kecil, baju yang kebesaran bikin kita merasa tenggelam. Baju yang cocok bikin kita berdiri lebih tegak. Jadi kalau lemari penuh baju yang salah, jangan heran kalau setiap hari kita ngerasa tidak pas sama hidup sendiri. Lanjut ke dapur, ini area sakral ibu-ibu, tempat niat hidup sehat sering kalah sama mie instan. Aku nemu alat potong buah yang dulu. Katanya, biar rajin makan pepaya. Sekarang fungsinya lebih sering jadi penahan pintu. Ada panci lucu yang aku beli karena estetik, tapi masaknya cuma air buat kopi. Ini bukan dapur, ini galeri harapan palsu. Setiap aku buang satu barang, rasanya kayak buka satu simpul di kepala. Capeknya memang ada, tapi setelah itu lega, kayak habis nangis, tapi tidak pakai drama. Aku jadi sadar, selama ini aku bukan cuma menumpuk barang, tapi juga menumpuk alasan. Alasan kenapa beli,
alasan kenapa simpan, alasan kenapa tidak rela buang. Aku juga nemu tumpukan kertas, struk belanja, kartu garansi, manual alat yang sudah rusak. Aku simpan karena mikir suatu hari pasti kepakai. Padahal kalau mau jujur, aku bahkan lupa itu ada. Jadi apa gunanya disimpan kalau keberadaannya saja kita lupakan? Dari situ aku mulai bikin aturan sendiri. Kalau satu barang tidak dipakai dalam waktu lama, tidak bikin bahagia, dan tidak bikin hidup lebih mudah, berarti dia cuma numpang tinggal, bukan keluarga inti. Dan rumah kecil itu tidak bisa menampung semua yang cuma numpang. Aku juga belajar soal keuangan dari decluttering. Ternyata banyak uang yang bocor bukan karena gaji kecil, tapi karena rumah terlalu ramah sama barang tidak penting. Setiap sudut kosong langsung diisi. Padahal, ruang kosong itu bukan tanda miskin, tapi tanda sehat. Secara psikologis aku merasa lebih tenang. Biasanya bangun pagi, mataku langsung diserang kekacauan visual. Sekarang, lihat ruang lebih lapang. Otak tidak perlu kerja keras duluan. Mood lebih stabil. Dan anehnya, aku jadi lebih sabar sama anak dan suami. Mungkin karena emosiku tidak lagi disedot sama tumpukan benda. Aku juga jadi lebih jarang belanja impulsif. Sekarang sebelum beli aku tanya, ini masuk rumah atau masuk masalah? Karena rumah kecil itu sensitif. Satu barang salah masuk bisa bikin satu ruangan terasa sempit. Dan satu emosi salah masuk bisa bikin satu hari terasa berat. Decluttering ini bukan soal jadi minimalis ekstrim yang rumahnya kosong kayak galeri. Tapi soal punya hubungan sehat sama barang. Barang itu harus bantu hidup, bukan malah bikin kita capek. Kalau tiap lihat satu benda kita merasa bersalah, berarti ada yang tidak beres dalam hubungan itu. Kadang aku bercanda sama diri sendiri. Ini bukan buang barang, ini buang mantan versi perabot, sama-sama berat di awal. Tapi setelah itu kita bisa napas lagi. Dan rumah pun ikut senyum walau tidak kelihatan giginya. Dari setiap sudut yang aku rapikan, aku belajar soal batas. Bahwa tidak semua yang pernah kita suka harus kita simpan. Tidak semua yang pernah kita beli harus kita pertahankan. Dan tidak semua yang kita punya harus tinggal lama di hidup kita. Aku pelan-pelan ngerasa apartemen kecilku bukan lagi tempat numpuk barang, tapi tempat pulang pikiran. Ruang yang dulu bikin sesak, sekarang jadi tempat ngobrol sama diri sendiri. Sambil beberes dan curhat ke diri sendiri, sambil ketawa sendiri karena sadar, ternyata yang paling berat di rumah ini bukan furnitur, tapi kebiasaan lama yang tidak pernah kita bereskan. Sebelum kita tutup obrolan ini, coba tarik napas sebentar, lihat sekeliling rumah kamu, dan tanya pelan-pelan ke hati sendiri, ini rumah tempat pulang atau tempat numpuk masalah? Kadang, yang bikin capek itu bukan cucian atau piring kotor, tapi barang-barang yang diam-diam nyedot energi kayak mantan yang masih nunggu di kontak WhatsApp. Rumah yang ringan itu bukan soal estetik Instagram, tapi soal ruang buat jiwa kita rebahan tanpa gangguan. Kalau hari ini kamu merasa hidup kok berat ya? Mungkin bukan hidupnya yang nambah berat, tapi isinya yang kebanyakan. Kita sering pengen berubah, tapi masih peluk erat barang-barang yang sudah nggak ngasih apa-apa, selain debu dan kenangan receh. Hidup itu kayak lemari. Kalau mau masukin yang baru, ya harus ada yang keluar dulu. Masa mau maksa semua masuk, nanti bukan rapi, tapi sesak kayak angkot jam pulang kerja. Jadi habis ini jangan langsung scroll lagi. Berdiri sebentar, buka satu buah laci lemari, dan mulai dari yang paling kecil. Bukan buat jadi ibu rumah tangga sempurna, tapi buat jadi versi diri yang lebih lega dan lebih waras. Karena rumah yang rapi itu bonus, tapi hati yang tenang itu tujuan. Dan kita pantas dapat dua-duanya tanpa harus nunggu rumah besar atau hidup ideal. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!